Bencana banjir dan kekeringan yang masih saja terjadi di Indonesia setiap tahun, serta masifnya penggunaan air tanah yang tidak dibarengi dengan pengembalian yang setara, menggugah Sri Wahyuningsih untuk bergerak. Sejak tahun 2012, wanita warga Dusun Tempur Sari, Kalurahan Sardono Harjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini melakukan sebuah upaya dengan memanfaatkan dan mengolah air hujan. Harapannya tentu agar mampu menjadi solusi menjaga ketersediaan sumber daya air. Tidak sendiri, Ning pun merintis komunitas Banyu Bening dengan tujuan memberikan edukasi sekaligus penyadaran bagi masyarakat akan kegunaan air hujan. Salah satunya menjadikan air hujan sebagai air minum sehari-hari. Tak lazim memang, namun bagi Ning, air hujan adalah solusi yang tepat untuk mengatasi defisit dan krisis air, khususnya di kawasan perkotaan. Potensi air hujan yang luar biasa ini masih belum terkelolakan dengan baik dalam upaya untuk penyelesaian masalah tersebut. Belum lagi kalau kita melihat kondisi semakin ke sini, yang terjadi saat ini adalah kita masyarakat terbiasa hanya mengambil atau memanfaatkan air tanah itu baik air permukaan maupun air dalam, tapi kita belum punya kesadaran untuk kemudian mengembalikan kembali. Nah, ini tentu akan memicu satu permasalahan ke depan tentang bicara defisit air. Pertama, gratis tentunya. Sampai saat ini di Indonesia gratis. Kemudian yang kedua, kenapa kok air hujan juga? Setiap masyarakat mudah mengakses untuk memanfaatkan dan mengelola ini. Tentu tidak perlu ribet harus dengan teknologi yang rumit dan sebagainya, tidak. Konsep 5M diusung oleh Ning dalam pemanfaatan air hujan yang ia lakukan, yakni menampung, mengolah, meminum, menabung, dan mandiri air hujan. Untuk menampung air hujan, Ning menerapkan teknologi Gamma Rain Filter yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menampung air hujan dengan alat pemanen air hujan ini sudah sekaligus melalui 3 tahap filterisasi. Yakni, air hujan pertama yang masuk melalui talang akan ditampung sementara di pipa 6 dim yang di dalamnya sudah terdapat bola untuk memisahkan air hujan pertama dengan air hujan kedua. Untuk mencegah kontaminasi dari polutan, air hujan pertama dibuang melalui kran yang terpasang pada bagian bawah pipa 6 dim. Sementara air hujan kedua akan secara otomatis tertampung di bak penampungan yang di bagian tutupnya sudah terpasang saringan berupa bahan dakron. Pada dasarnya, jika ditampung dan disimpan dengan cara yang tepat, air hujan sudah memenuhi syarat air minum sesuai peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang persyaratan kualitas air minum. Namun, Ning menyuguhkan pengembangan teknologi bernama elektrolisa air, di mana air hujan yang sudah ditampung dipisah menjadi 2 rasa, yakni air basah sebagai air minum yang kaya antioksidan, serta air asam sebagai antiseptik yang tinggi kandungan oksigen. Apa sih keunggulan dari teknologi ini? Teknologi ini sederhananya adalah bagaimana kalau orang banyak beranggapan air hujan itu asam. Nah, disinilah proses pemecahan partikel air ini yang dari 1 rasa dirubah menjadi 2 rasa, menjadi air basah yang siap minum, kemudian menjadi air asam yang orang menganggap bahwa air hujan itu asam, itu disisihkan di sini. Dipindahkan dengan kita menggunakan adaptor dari arus positif dan negatif. Nah, ketika nanti air dimasukkan, kemudian listrik dicolokkan yang bermuatan positif ke asamnya, yang berwarna merah, kita kasih warna merah ini, kemudian yang bermuatan negatif ke basahnya ini, dia dicolokkan, dia akan berproses dengan sendirian pemecahan partikel ini. Krisis edukasi tentang manfaat air hujan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi tantangan besar bagi Ning dalam menularkan gerakan memanen air hujan. Namun, perlahan tapi pasti, masyarakat satu persatu mulai tertarik memanfaatkan air hujan. Terutama warga di sekitar rumah Ning sudah merasakan manfaatnya. Ya jelas dari segi rasa, juga dari segi ketika air itu masuk, rasanya lebih lancar. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang jalan itu lebih lancar gitu jalannya ke tenggorokan. Rasanya juga lebih enak atau
lebih bersih rasanya gitu. Kebutuhan dari tubuh kalau yang saya tubuh kita ketika minum ini juga manfaatnya lebih terasa manfaatnya. Kemudian misalkan kita makan itu rasanya lebih gampang, apapun rasanya itu lebih enak, tidak gampang begah di perut. Ya pemirsa, meminum air hujan yang sudah diolah tentu ada rasa dan sensasinya tersendiri. Nah yang saya rasakan ini lebih segar dan tidak meninggalkan rasa apapun setelah airnya tertelan, berbeda dengan air kemasan yang biasa kita temui di pasaran. Proses pengolahannya pun mudah karena dibantu dengan teknologi gamma rain filter yang dilanjutkan dengan proses elektrolisis air. Dan alat-alat yang digunakan pun mudah kita temui di sekitar kita. Untuk semakin memperluas gerakan memanen air hujan yang ia inisiasi, Ning pun mengembangkan komunitas Banyu Bening menjadi sekolah air hujan. Diresmikan pada 2019 lalu, sekolah ini memberikan semua informasi yang terkait dengan air hujan dari berbagai sisi. Sehingga masyarakat yang bergabung di sekolah air hujan ini dapat memperoleh ilmu secara lengkap, baik sisi sains, sisi religi, hingga sisi mitigasi bencana. Ning berharap gerakan memanen air hujan dapat menjadi budaya masyarakat, sehingga kualitas air terjaga dan kuantitas air meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan di negeri ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggita Rahma, Tri Agustiono, Adi TV.